Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara mengenai iblis dalam agama yang berbeda-beda. Maksudnya gini, maksudnya tiap agama itu iblisnya berbeda-beda. Ya, tetap kita dalam kerangka NKRI, dalam kerangka tetap toleransi. Kalau masing-masing agama ya, Allahnya berbeda-beda, itu masuk akal. Ya, termasuk tiap agama kitabnya berbeda. Surganya beda, itu make sense lah, masuk akal maksudnya. Nah, ini kok tiap agama iblisnya beda-beda. Nah, kadang-kadang juga mau ketawa ya takut apa itu? Takut dosa. Kita akan lihat ya. Yang pertama, agama A, ya katakanlah begitu ya. Bilangnya iblis itu dibuat dan dicipta dari api dan dijadikan si raja jahat. Ya. Lalu setan itu diciptakan dari abu bara api, dijadikan anak buah iblis, berarti jahat juga. Jadi bagi agama A, Allah mereka menciptakan sesuatu makhluk. Ada yang baik, ada yang jahat. Maka make sense lah. Ya, itu maksudnya ya bisa diterima lah. Begitu kan. Tetap dalam kerangka toleransi. Yang kedua, agama B. Malah bilang iblis kelak bisa tobat. Bahkan setan juga bisa tobat. Jin bisa beragama. Bagi agama B, Allah mereka sengaja mencipta ciptaan yang jahat juga. Nah, nanti bisa tobat jadi baik. Maka ya masuk akal lah. Gitu ya. Itu kan versi mereka. Silakan. Nah, sekarang yang ketiga, agama C. Katanya Allah mereka malah menciptakan iblis, setan, jin, dan lain-lain. Bisa beranak. Makanya ada tempat khusus jin buang anak. Ada juga setan selingkuh sama genderuwo. Maka ya silakanlah ya, agama C untuk mempercayainya. Nah sekarang kita melihat apa kata Alkitab. Nah kan begitu. Satu, ini kata Alkitab, sebagai yang awal maka Yesus menciptakan sorga dan segala isinya. Kolose 1 ayat 16, yaitu menciptakan makhluk-makhluk surga, malaikat, serafim, kru, itu makhluk surga ya. Yang kedua, Yesus sebagai Allah yang benar tidak pernah mencipta yang jahat, dan Allah menghendaki semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang ketiga,
urusan memberontak melawan Allah adalah kehendak bebas makhluk itu. Yang keempat, ini kata Alkitab, ada malaikat yang elok, cerdik, namanya naga besar, merah padam, yang memberontak terhadap Allah. Terdapat dalam Wahyu 12 ayat 3-6. Itulah kehendak bebas malaikat yang sombong, ingin menyamai Allah. Ya, itu yang keempat ya. Yang kelima, lalu malaikat yang sombong itu diusir ke bumi, jadilah iblis. Jadi malaikat yang sombong, yang elok itu, yang ingin menyamai Allah, diusir ke bumi. Nah, jadilah iblis, setan, roh jahat lainnya. Ya, Wahyu 12 ayat 9. Yang keenam, namun demikian Alkitab menulis, masih bisa terjadi sampai saat ini ada malaikat memberontak lagi, yang disebut malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ya, terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Itu semua kehendak bebas, ya, malaikat itu. Ya. Malaikat yang berbuat dosa itu sekarang disimpan dulu dalam gua-gua yang gelap. Tetapi kelak saat penghakiman terakhir, kelak dihakimi berbareng ya, bersama ya, disiksa di lautan api bersama iblis dan kelompok kambing terkutuk. Jadi kesimpulannya, Allah yang benar, Yesus Kristus, tidak pernah menciptakan sesuatu makhluk yang jahat. Segala sesuatu yang dari Allah adalah semuanya baik. Urusan ada makhluk yang memberontak, itu adalah kehendak bebas makhluk ciptaan Allah itu. Jadi bebas. Diberikan kehendak bebas untuk memilih. Iblis, setan, roh jahat lainnya jatuh, diusir ke bumi karena memberontak. Wahyu 12 ayat 3-9. Malaikat lainnya yang karena berbuat dosa terhadap Allah sampai saat ini ya, disimpan di gua-gua gelap untuk kelak dihakimi rame-rame bersama iblis dan kelompok kambing terkutuk. Terdapat dalam Matius 25 ayat 41 dan 2 Petrus 2 ayat 4 serta Wahyu 20 ayat 10. Nah, jelas bukan? Allah tidak pernah menciptakan yang jahat. Allah ingin semuanya selamat. Ya. Amin. Membaca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.